Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan podcast RSUD Panembahan Senopati Bantul. Kali ini bersama saya Dr. Ignu, kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan bintang tamu kita yang sangat spesial. Kali ini kita akan menghadirkan dua sosok penting di RSUD Panembahan Senopati. Salah satunya adalah orang nomor 1 di RSUD Panembahan Senopati. Siapa lagi kalau bukan Bapak Direktur. Langsung saja kita sapa Dr. Atobari MPH, spesialis mikrobiologi klinis. Betul ya dok ya? Betul. Selamat siang dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Ignu dan selamat siang pemirsa. Ya, dokter apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat insya Allah. Ya, terima kasih dokter sudah hadir di podcast kita kali ini. Ya. Tentu saja nanti akan ada banyak topik yang bisa kita bicarakan ya dok ya. Ya. Sebentar dokter, saya mohon izin memperkenalkan tamu kita yang kedua. Tamu kita yang kedua adalah Dr. Rita, spesialis neurologi. Mohon maaf ini karena spesialisnya ini berganti ya dok, dulu spesialis saraf, sekarang menjadi neurologi. Dan beliau baru saja menyelesaikan sekolah atau fellowship, yaitu neurointervensi. Kalau lengkapnya ini saya harus baca karena sangat panjang ya. Dr. Rita Fitriani, spesialis neurologi, Fellow of the Interventional Neurology of ASEAN atau FINA. Betul ya dok tadi saya? Iya, betul. Ya. Selamat siang dokter, apa kabarnya? Baik dokter Ibnu, selamat siang dokter Ibnu dan pemirsa. Ya, apa kabar dokter? Baik dok. Alhamdulillah. Dokter ini kayaknya barusan selesai sekolah ya dok ya? Iya dok. Dan ini langsung bergabung ke rumah sakit lagi untuk mengembangkan pelayanan baru. Iya, betul, siap. Oke, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dok, stop dulu. Nanti kita akan bertanya mengenai pelayanan apa yang dokter sekarang bisa kembangkan di rumah sakit. Tapi saya ke Pak Direktur dulu. Silakan. Dokter Ato ini, beliau ini akrabnya disapa dengan Dokter Ato ya. Dokter Ato, selama periode Dokter Ato menjabat sebagai Direktur, banyak sekali layanan sudah berkembang di RSUD Panembahan Senopati. Bisa dijelaskan apa saja tidak dokter? Baik, terima kasih Dokter Ignu. Jadi saya itu ditugaskan di RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk menjadi direktur itu mulai akhir 2022. Jadi efektif mulai awal 2023. Dan alhamdulillah ini kita bersama-sama dengan semua sivitas hospitalia RSUD Panembahan Senopati Bantul berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan sekaligus juga mengembangkan pelayanan-pelayanan yang ada. Nah, selama kurang lebih 1,5 atau hampir 2 tahun ini di RSUD Panembahan Senopati Bantul itu ada beberapa pengembangan layanan. Ya, mulai dari sport injury center ya untuk cedera olahraga. Ini juga baru, layanan baru. Kemudian juga kita ada layanan forensik ya, karena kita juga kedatangan dokter forensik baru yang baru selesai kita sekolahkan, forensik dan mediko legal. Kemudian juga ada pelayanan untuk katerisasi laboratori ini ya, untuk cat lab ini ya, yang nanti ini akan kita bahas Pak Dr. Ignu ya. Kemudian juga ada beberapa layanan lagi masuk di dalamnya, nanti akan kita kembangkan itu bedah saraf ya, layanan dokter bedah saraf sebagai bagian dari pengembangan layanan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan atau sakit pada jaringan saraf ya, dan pembuluh darah. Kemudian kemarin juga kita kembangkan untuk layanan ESWL ya, ESWL. Dan itu memang urologi sudah ya dari urologi itu sudah awal tahun yang lalu ya, itu sudah, dan alhamdulillah ini juga terus berkembang. Dan ini untuk yang terakhir ini adalah tadi saya singgung, yaitu terkait dengan pelayanan cat lab yang lebih khusus lagi, cat lab untuk pelayanan neurointervensi, sekaligus ini bagian dari nanti suatu pengembangan layanan inovasi yang kita kemas dalam sebuah brand namanya Madukara. Itu dokter itu ya. Madukara ini ya semacam singkatan ini ya, yaitu manajemen terpadu, kelola,
penyakit akibat pembuluh darah. Oh, berarti Itu. khusus untuk Nggih, pembuluh darah pembuluh ya, Dok, darah. ya? Ya, di mana memang penyakit pembuluh darah ini banyak macamnya. Ya. Antara lain stroke, kemudian jantung. Ya, ini menjadi kenapa kita fokus di stroke dan nanti kemudian jantung itu karena memang dua penyakit ini menjadi selalu teratas ya dalam menyebabkan gangguan kematian bahkan Penyebab utama penyebab ya, Dok, ya? utama kematian itu stroke dan jantung itu mesti menduduki ranking 3 besar. Oke. Nah, ini yang juga terjadi di Kabupaten Bantul, termasuk di RSUD Panembahan Senopati Bantul ini kunjungan penyakit-penyakit akibat gangguan pembuluh darah ini cukup banyak. Oke. Dan termasuk juga pasien-pasien dan masyarakat yang masih berisiko ini juga seperti darah tinggi ini juga selalu menempati peringkat teratas. Baik. Di kunjungan pasien-pasien rawat jalan di rumah sakit kita ini, sehingga ini perlu kita tangkap, kemudian kita coba kembangkan supaya nanti pelayanan efektif, ya? bisa lebih efektif untuk pasien-pasien yang mengarah ke gangguan pembuluh darah itu, Ya, utamanya adalah stroke itu. Ya, baik. Ya. Wah, ternyata ada 5 Mm-mm. pengembangan yang sudah berjalan ya, Dok ya, Iya. dan akan terus berkembang. Berarti di RSUD Panembahan Senopati sekarang untuk pengembangan utamanya ke tadi ya, Dok, yang Madukara, dan Madukara. ternyata di Panembahan Senopati juga sudah ada cath lab ya, Dok ya, Iya. yang bisa berjalan. Nah, sebelum melanjutkan info-info yang lain, Dokter, saya ke Dokter Rita sebentar. Ya. Dokter Rita, tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa di rumah sakit kita sudah mengembangkan neurointervensi atau kalau dalam bahasanya tadi dari titel panjenengan ya, ada Fellow of Interventional Neurology of Asia. Nah, ini tentunya sesuatu yang asing bagi kita ya, Dok ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik tidak, Dokter? Ini itu sebetulnya dari apa perbedaannya dengan dokter saraf yang lain begitu? Silakan, Dokter. Ya. Oke, terima kasih Dokter Induk. Jadi neurointervensi ini memang termasuk cabang ilmu yang masih baru untuk di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri ini sudah lama ya, Dokter. Jadi ini adalah cabang dari ilmu penyakit saraf. Ya. Selama ini ilmu penyakit saraf kita tahunya kan hanya terapi farmakologi, hanya Ya. dengan pemberian pil ya, Dokter. Yeah. Nah, tapi kalau untuk sekarang pengembangan ilmu penyakit saraf sekarang, jadi ada neurointervensi di mana itu memiliki keahlian di bidang pembuluh darah otak dan pembuluh darah di tulang belakang. Jadi keahliannya untuk mendiagnosa kelainan pembuluh darah di situ dan memberikan terapi, tindakan Sekaligus intervensi. ya, Ya, Dokter, melakukan tindakan intervensi misalnya pada kasus stroke tanpa harus membuka otaknya. Tanpa harus melakukan operasi Operasi, besar gitu. Oh, tanpa ada operasi di kepala. Tapi Iya. terus bagaimana caranya itu, Dokter? Ya, ini tindakannya ini kita lakukan di ruang cath lab, ruang kateterisasi. Ya. Jadi nanti alatnya dengan minimal invasif. Jadi kita lakukan dengan kateter atau semacam kabel ya, Dokter ya, kalau untuk ini ya. Terus nanti tempat masuknya alat itu dari paha. Oke. Paha pasien. Jadi dari paha dimasuki kabel begitu, Dok? Ya. Oke, Dan menarik itu nanti ini, Dok. iya, Dokter. Terus nanti ditangkap dengan alat mesin siam. Nanti akan kelihatan pembuluh darahnya seperti apa, kelainannya seperti apa, kita perlu tindakan apa, dan tindakan juga bisa dikerjakan dari situ, Dokter, tanpa harus melakukan open craniectomy. Oke. Lalu indikasinya apa, Dokter? Sakit apa yang perlu dilakukan atau diobati dengan alat ini, Dok? Apa saja yang bisa di penyakitnya? Dokter. Ya. Ya. Jadi untuk neurointervensi ini penyakit-penyakit untuk pembuluh darah pastinya. Jadi stroke, misalnya stroke. Misalnya stroke akut, Dokter. Stroke yang baru saja terjadi. Ya, baru saja terjadi. Itu kalau dulu kita pasien masuk hanya dilakukan pemberian obat tablet, fisioterapi. Kalau sekarang kita bisa lakukan untuk kasus penyumbatan kita bisa lakukan tindakan mechanical thrombectomy. Jadi sumbatannya itu diambil, Dok. Sumbatannya diambil. Oke, Dokter. Sebelum ke sana, berarti stroke itu ada beberapa macam ya, Dok ya? Itu apa saja, Dok? Oke. Jadi gini, Dokter, stroke itu ada dua, ada stroke sumbatan dan stroke perdarahan.
Oke. Nah, untuk tadi stroke penyumbatan nanti bisa untuk intervensi itu dilakukan tindakan mechanical thrombectomy. Jadi langsung mengambil sumbatannya itu ya dok ya? Ya, Oke. atau dengan pemberian obat yang langsung ke dalam pembuluh darah yang tersumbat. Oke. Itu dokter. Jadi diharapkan tercapai rekanalisasi yang cepat. Rekanalisasi itu pembuluh darah yang tadinya menyempit, dia langsung terbuka dokter. Jadi dan kita bisa lihat langsung durante pelaksanaan tindakan. Pembuluh darahnya bisa membuka, bisa ini langsung kita bisa lihat on spot saat itu. Oh, berarti itu selama tindakan kita bisa melihat itu dengan menggunakan alat siam tadi ya dok ya, Iya, dengan dokter. teknologi X-ray, Iya. sehingga kita bisa tahu lokasinya di situ dan langsung diambil dengan tindakan neurointervensi. Iya dokter. Oke, berarti itu terapi kausatif ya dok, atau penyebabnya bisa langsung dihilangkan Iya dokter. dan lebih efektif daripada penggunaan obat. Iya Oh, dokter. oke. Ya. Jadi itu adalah keunggulan dari alat ini ya dok ya. Iya. Baik, tentu saja alat ini ya dok ya, memiliki mungkin risiko-risiko tertentu mungkin yang perlu diketahui dokter, karena semua tindakan pasti memiliki risiko ya dok ya, atau hanya ada beberapa indikasi yang bisa dilakukan atau kontraindikasinya apa, mungkin pemirsa perlu tahu dokter. Oke. Semua tindakan pasti ada risikonya dokter. Ibaratnya kita melakukan suntikan aja tetap ada risiko infeksi ya dokter. Ya. Tapi semua sudah diperhitungkan, sudah ada penelitian risk and benefitnya dokter. Ya, angka kecacatannya maupun risiko kematiannya jauh lebih rendah daripada pasien mengalami perburukan oleh karena stroke-nya. Oke. Itu dan yang perlu kita perhatikan juga untuk tindakan neurointervensi ini tidak hanya kita untuk pengobatan dokter. Jadi kita bisa untuk deteksi dini. Oke, deteksi dini berarti sebelum terjadi. Sebelum terjadi. Oh, bisa dilakukan tindakan apa tadi dokter? Tindakannya namanya kateterisasi pembuluh darah otak atau teropong pembuluh darah otak atau cerebral angiography atau disebut juga digital subtraction angiography. Lalu siapa saja dokter yang berisiko atau memiliki indikasi untuk dilakukan pemeriksaan itu? Dan mungkin kan orang agak takut ya dok ya kalau harus diperiksa apalagi dengan intervensi. Tapi kan itu kebutuhan juga, apakah orang yang sudah tua misalnya atau seperti apa dok faktor risikonya? Oke, jadi yang bisa kita periksa satu, pasien yang sudah pernah stroke. Untuk kita, ya dokter, kita karena pasien stroke itu bisa terjadi ulangan. Baik stroke sumbatan maupun stroke perdarahan. Recurrent ya dok? Ya, rekarensi itu harus kita untuk memprediksi ini apakah bisa terjadi rekarensi atau tidak. Itu kita akan bisa nilai dengan cerebral angiography. Misalnya contohnya pada kasus penyumbatan, kita akan bisa nilai seberapa persen penyumbatannya. Perlukah dilakukan tindakan pelebaran pembuluh darah atau pemasangan ring itu. Selain itu dok, selain yang sudah pernah stroke. Stroke untuk pasien yang memiliki faktor risiko multiple dokter. Apa saja? Misalnya pasiennya ada DM-nya, ada hipertensinya, ada berkolesterolnya. Nah, itu kita menilai apakah terapinya sudah saat ini sudah mencapai tujuannya. Apalagi kalau pasiennya sudah mulai ada keluhan, misalnya sering TIA berulang. TIA berulang ini pasiennya itu apa dokter? Gejala stroke yang mendadak tapi langsung hilang. Misalnya seperti itu ya dok? Ya, misalnya pasiennya sering pingsan dok. Sering pingsan tapi terus sadar lagi. Oh, itu bisa jadi salah satu gejala stroke. Bisa. Baik, ya. Atau pasiennya cuma kesemutan sesih badan tiba-tiba, tapi nanti membaik dengan istirahat. Nah, itu jangan-jangan dia adalah TIA tadi ya? TIA, gejala itu transient ischemic attack tadi kan? Iya, jadi dia penyempitan pembuluh darah yang belum sampai menutup. Makanya dia masih bisa balik dokter. Tapi itu adalah faktor risiko suatu saat pasien itu terjadi penyumbatan total. Atau untuk kasus stroke perdarahan. Nah, itu kadang ada juga. Ada yang stroke perdarahan akibat kelainan pembuluh darah otak dokter. Jadi di otaknya itu ada semacam apa ya? Kalau orang awam mungkin gampangnya kayak tonjolan. Seperti balon. Iya, seperti balon yang dia gampang pecah. Nah, itu kalau sampai pecah, perdarahannya biasanya luas dan biasanya berujung pada kematian dokter. Kematian yang mendadak ya dok ya? Iya, semua stroke mendadak. Makanya itu sangat penting dilakukan. Atau untuk kasus-kasus yang dia nyeri kepala, tapi tidak sudah dilakukan CT scan, sudah dilakukan pemeriksaan lainnya, tapi hasilnya normal. Itu bisa jadi kita harus analisa apakah ada kelainan pembuluh darahnya.
Jadi di scan tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Jadi ini lebih detail lagi Lebih daripada CT scan. Baik. Iya dokter, karena untuk cerebral angiography ini adalah dia pemeriksaan paling teliti untuk saat ini untuk pembuluh darah. Oke. Iya dokter. Atau untuk kasus-kasus vertigo yang lama nggak hilang-hilang dokter. Biasanya vertigo itu juga bisa salah satu gejala stroke dokter. Bisa dokter. Dia misalnya terjadi insufisiensi vertebrobasiler, pembuluh darahnya ada yang menyempit dokter. Jadi penyempitan salah satu cabang pembuluh darah otak. Nah, itu pasiennya bisa juga klinisnya vertigo. Atau pasien. Jadi tergantung area di mana pembuluh darah itu mengalami kerusakan, iya, gejalanya mengikuti begitu ya dok? Iya dokter. Iya. Atau pasien yang ini dokter buta mendadak. Itu pun juga kalau ini perlu pemeriksaan. Ini detailnya, kan ada pasien yang buta mendadak nanti membaik lagi ada dokter. Berarti sangat luas ya dok ya? Sangat luas dokter. Untuk indikasi dan sebagainya macamnya. Oke, saya akan ke Dr. Ato dulu. Dr. Ato, saya tertarik dengan program Madukara tadi. Ya. Madukara ini tadi menyebutkan bahwa alasan kenapa dibuat program ini karena adanya tingginya kebutuhan dari masyarakat Bantul dan sekitarnya terkait faktor risiko. Lalu sebetulnya Madukara ini mencakup apa saja dokter? Apakah hanya dari tadi dari saraf atau bentuknya seperti apa pelayanan yang ada di rumah sakit kita dokter? Baik, jadi Madukara ini suatu inovasi untuk pelayanan penyakit pembuluh darah khususnya stroke ya, di mana pelayanan ini kita lakukan secara terpadu dan lebih komprehensif ya. Di dalamnya ada beberapa nanti kegiatan ataupun beberapa unsur ya, antara lain nanti kita akan mengaktifkan apa yang namanya kode stroke ya. Di situ ada kode stroke itu suatu kode atau suatu peringatan kalau ada pasien-pasien yang mengarah ke stroke ya, yang diduga stroke, itu nanti pelayanan-pelayanan yang nanti dibutuhkan untuk mulai penegakan diagnosa sampai nanti pengobatannya itu sudah langsung diaktifkan. Jadi ada semacam sistem pengaktifannya. Sistem pengaktifannya sudah ada. Jadi namanya itu kode stroke. Sehingga nanti pasien itu butuh diperiksa di radiologi, butuh diperiksa di laboratorium, kemudian nanti sampai dia butuh suatu ruang perawatan yang intensif, itu juga sudah langsung kita siapkan. Itu jadi sudah satu paket. Begitu ada kode stroke itu diaktifkan, itu nanti untuk pasien itu langsung kita tangani secara khusus sehingga nanti diharapkan penanganan ataupun hasil yang diharapkan dari penanganan pasien yang diduga penyakit stroke itu tadi bisa betul-betul optimal, efektif dan paripurna lah istilahnya seperti itu. Dan ini belum dimiliki oleh rumah sakit lain di Bantul ya dok ya? Iya, di Bantul belum. Baru ada, hanya rumah sakit Pademangan Senopati Bantul. Lalu selanjutnya ada yang lain dok? Ada kode stroke, kemudian nanti kita juga mengaktifkan apa yang namanya stroke corner ya. Stroke corner itu atau pojok stroke ya, itu suatu sistem juga yang mana kita selalu menyediakan tempat ataupun tempat layanan untuk pasien-pasien stroke ini secara khusus kita siapkan ini di HCU ya, di high care unit ya. Jadi khusus untuk pasien kode stroke ya, untuk pasien-pasien stroke itu kita istilahnya kita lowongkan satu tempat diprioritaskan nanti untuk pasien-pasien stroke itu. Kemudian nanti juga didukung dengan layanan bedah saraf ya, karena memang ini juga sangat berkaitan ya, karena nanti kalau tidak bisa ditangani ataupun ada indikasi untuk dilakukan tindakan operasi, ini kita juga sudah kita siapkan ya. Saat ini sudah berproses juga, karena selama ini juga masih tinggi angka rujukan kita, sehingga kalau ada pasien-pasien yang membutuhkan dokter atau pelayanan bedah saraf ini selalu kita rujuk ke rumah sakit lain. Karena rumah sakit Panembahan Senopati belum memiliki bedah saraf, tapi saat ini sedang berproses untuk memiliki layanan baru itu. Sehingga diharapkan nanti kita lebih lengkap layanannya. Kemudian juga nanti didukung dengan tadi cath lab ya, salah satunya. Kemudian juga nanti ada
ke depan bangsal khusus stroke. Nah, ini juga sudah kita siapkan ya. Jadi bangsal ini khusus untuk pasien-pasien stroke. Ya, khusus ya. Jadi nanti kita siapkan juga, dan juga nanti ada dukungan untuk home care juga. Jadi pelayanan kunjungan rumah. Jadi kita menyediakan untuk pasien-pasien stroke itu juga kita nanti misalnya membutuhkan pelayanan di rumah, kita juga siapkan. Berarti gitu petugas yang datang ke rumah pasien atau ke lokasi pasien. Betul. Luar biasa sekali. Ya, jadi ini beberapa kegiatan tadi, beberapa unsur tadi ini kita kemas dalam suatu inovasi namanya tadi Madukara itu. Jadi itu serangkaian ya dok ya? Serangkaian. Oke. Ya, ya. Dokter, saya tertarik sekali. Mau ada bangsal saraf, ada dokter bedah saraf, ada kode stroke. Ini kan suatu pencapaian luar biasa sekali dok. Dan sebegitu besarnya berarti pasien dengan jumlah yang cukup banyak berarti yang berkunjung ke rumah sakit kita, sehingga kita bisa menghadirkan bangsal saraf ya dok ya. Nah, saya tertarik juga mengenai segi pembiayaannya dokter. Kita tahu bahwa di rumah sakit Panembahan Senopati itu kalau tidak salah banyak pasien yang menggunakan jaminan kesehatan dengan JKN ya dok ya. Nah, apakah itu bisa diakses juga dengan pembiayaan tersebut atau bagaimana dok untuk pembiayaannya? Iya, betul. Jadi dokter itu untuk pasien-pasien yang nanti membutuhkan pelayanan ini itu nanti bisa dengan skema atau pembiayaan yang dimiliki pasien itu apa gitu. Artinya kita menyediakan semua bentuk skema pembiayaan kita siapkan. Artinya misalnya pasien itu punyanya BPJS ya nanti pakai BPJS, punyanya misalnya untuk pasien yang punya jam kesda bisa pakai jam kesda, atau bahkan pasien yang mungkin kerjasama dengan asuransi yang lain itu juga karena kita sudah kerjasama nanti pun juga bisa digunakan. Apalagi pasien-pasien umum mungkin atau misalnya tidak punya jaminan sama sekali mau menggunakan uang secara mandiri ya tidak apa-apa gitu. Tapi prinsipnya karena memang ini nanti untuk pembiayaan dari pasien-pasien stroke yang menggunakan layanan baru ini itu memang agak lumayan tinggi ya, sehingga ini nanti perlu kita skema pembiayaannya perlu kita atur gitu. Baik, wah ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat Bantul dan sekitarnya, walaupun kita tidak akan pernah meminta untuk sakit ya dokter, tapi apabila terjadi ternyata ini bisa menggunakan jaminan kesehatan yang dari pemerintah ataupun dari asuransi swasta dan sebagainya. Ada jam kesda, ada JKN BPJS, apalagi pasien umum juga pasti bisa ya dok ya tentunya. Baik dokter, saya ke dokter Rita lagi. Dokter, kalau dari tadi kan sudah dijelaskan mengenai prosedur. Nah ini apakah prosedur ini memiliki resiko-resiko yang sekiranya perlu diketahui, dan juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan itu, dan juga apakah orang yang stroke lama, misal dia sudah 1 tahun yang lalu, kan kita banyak sekali ya dok ya yang pasien lumpuh separuh, jalannya susah atau tangannya nggak bisa bergerak sisi sebelah kanan atau kiri, itu bisa tidak dok dengan pengobatan atau tindakan intervensi seperti ini, apakah bisa dia kembali normal lagi dok, atau memang hanya untuk pasien-pasien akut atau baru saja terjadi dok? Oke, jadi gini dokter, kalau untuk penata laksanaan stroke sendiri itu kan ada tahapan-tahapannya dokter. Jadi kalau satu di fase akut adalah kita penata laksanaan kegawatannya saat itu. Ya, berikutnya kita untuk menekan kerusakan otaknya, karena setiap stroke itu kan setiap menitnya ada sekitar 2 juta sel yang rusak. Makanya sebaiknya segera pasien stroke itu segera begitu ada gejala stroke langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Terus tahap berikutnya adalah pengendalian faktor risiko dan perbaikan ini dokter, perbaikan kelemahan yang sudah ada. Jadi dengan fisioterapi dan sebagainya itu di tahapan lanjutannya nantinya. Ya. Kalau untuk neurointervensi sendiri ini tahapannya kalau untuk di akut memang nanti ada kriterianya dokter. Jadi pasiennya yang bisa dilakukan misalnya untuk kasus mechanical thrombectomy itu adalah pasien dengan onset 24 jam. Berarti hanya pada onset 24 jam atau 1 hari ya dok ya berarti? Ya, tapi pasti dokter nanti kita akan lakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan pasien ini bisa dilakukan atau tidak dokter. Nah, dan itu memang sangat
individual tiap pasien, tapi sudah ada Beda-beda ya, Dok, ya? kriterianya, ya dokter. Nah, terus untuk kasus stroke yang lama, nah stroke yang lama apa sih peran neurointervensi atau peran dokter saraf? Nah, ini kita melakukan pemeriksaan bisa dokter, kita untuk mencegah biar tidak terjadi stroke lagi. Oke. Ya, jadi Berarti kalau jangan misalnya sampai terjadi lagi, jangan sampai recurrent. Ya, iya, oke. iya, karena seperti kita ketahui kalau misalnya stroke-nya yang dulu otaknya aja belum pulih, sekarang stroke lagi, area yang rusak berarti pasti lebih luas. Oke. Kelemahannya pasti akan lebih berat, dokter. Oke. Ya, jadi nanti kalau untuk pasien-pasien yang stroke lama, monggo silakan aja untuk misalnya pemeriksaan, untuk menilai dok apakah pembuluh darah saya seperti apa, kemungkinan saya akan terjadi ulangan seperti apa. Oke. Terus misalnya memang masih ada penyumbatan, bisakah dilakukan tindakan? Oke. Nah, itu nanti perannya untuk stroke yang lama seperti itu. Ya, oke. Karena banyak sekali ya dok ya, keluarga dan juga pasien itu menanyakan kalau sudah terjadi, lalu biasanya gejalanya adalah motorik atau gerakan yang lumpuh separuh, itu selalu bertanya ini bisa kembali tidak sih sebetulnya. Ternyata kalau sudah ada kerusakan sel otak yang sudah lama, memang ini belum bisa ya dok ya, tetapi kalau untuk mencegah ulangan bisa ya dok ya. Iya dokter. Baik, saya sudah menangkap konsepnya dokter. Iya. Ada yang disampaikan lagi dokter? Jadi ini dokter, kalau misalnya kita lakukan tindakan-tindakan yang kita lakukan adalah fungsinya untuk mencegah perburukan yang ada dokter. Jadi misalnya pasien datang sudah dengan lumpuh separuh. Ya. Nah, kita usahakan supaya ini tidak memberat. Misalnya pasien yang menjadi perburukan kondisinya atau kelemahannya yang awalnya masih bisa jalan jadi lumpuh total, kita mengusahakan supaya terjadi perbaikan. Oke. Begitu. Tidak memburuk tapi ya dok ya. ya, kondisinya. tapi untuk perbaikannya nanti kita akan evaluasi dalam 90 hari setelah perawatan. Jadi memang itu butuh proses dokter. Memang kalau untuk pasien-pasien dengan kondisi yang akut, berdasarkan penelitian pemberian pelaksanaan tindakan mechanical thrombectomy, outcome-nya bagus dokter. Oke, ya. Saya mau menanyakan sesuatu yang mungkin berita-berita terakhir dok yang mengenai istilah cuci otak dok. Ini tuh perbedaannya apa atau sama atau bagaimana dok? Kan kemarin sempat booming itu dok ya. Oh, bagaimana dok? Oke, kalau untuk kami di ilmu saraf ya dokter dan neurologi sedunia. Jadi di dunia ini ada neurointervensi yang dia terdiri dari dokter saraf intervensi, dokter bedah saraf yang intervensi, dan dokter radiologi intervensi dokter. Jadi kesepakatan di internasional itu adalah cerebral angiography itu adalah pemeriksaan dokter. Kalau untuk tekniknya sama, kita lakukan angiografi, kita pemberian heparin, kita di situ melakukan penilaian anatomi otak, fungsi alirannya seperti apa. Jadi itu adalah teknik ini dokter pemeriksaan. Ya mungkin istilah ya dokter ya, mungkin istilah pakainya dokter. Oke. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu ya, mungkin kita tambahkan bahwa maksud beliau mengenai angiografi itu adalah pemetaan pembuluh darah otak dengan cara memberikan kontras tertentu dengan pemeriksaan X-ray ya dok ya. Karena banyak yang belum tahu dok mengenai angiografi itu apa ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Rita. Saya ke Pak Direktur dulu nih. Pak Direktur, ini terobosannya sangat luar biasa. Ada 5 tadi terobosan layanan baru. Salah satu unggulannya sekarang adalah mengenai Madukara yang bisa sangat membantu masyarakat Bantul. Nah, kedepannya harapannya supaya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Bantul, apakah akan dilakukan promosi atau apa? Bagaimana dok supaya ini bisa dikenal dengan jaringan lebih luas begitu dok? Oh iya, baik. Jadi memang program ini, pengembangan ini, harapan kita memang nantinya bisa betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, utamanya di Kabupaten Bantul dan sekitarnya. Karena kita tahu memang pasien kita di RSUD Panembahan Senopati Bantul itu cukup banyak ya, tidak hanya dari Bantul tapi juga dari kabupaten sekitarnya. Ada yang dari Kulon Progo, ada yang dari Gunung Kidul, bahkan ada yang dari Purworejo, Kebumen itu di luar juga, DIY ya dok ya. DIY itu banyak yang sudah terbiasa ke rumah sakit kita, sehingga itu menjadi pasar juga bagi kita. Artinya rumah sakit ini sudah cukup dikenal luas ya dok ya? Sudah cukup dikenal insya Allah Pak Anu ya. Jadi tinggal nanti bagaimana kita
ini merupakan suatu potensi untuk kita selalu mengembangkan ya layanan-layanan baru. Dan nanti kaitannya dengan sosialisasi, saya kira banyak cara ya Dr. Ignu ya, nanti dengan melalui media-media sosial yang kita punya, kemudian juga selalu kita sampaikan kepada pasien-pasien, baik pasien baru maupun pasien lama ya, kemudian juga nanti kita sampaikan ke jejaring ya, baik itu ke sesama fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit maupun ke puskesmas, ke klinik-klinik yang memang itu selalu menjadi mitra kita dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul. Ya, baik Dokter. Lalu apakah dari pemerintah daerah Bantul sendiri itu menyambut gembira atau bagaimana, atau mendukung atau bagaimana dok program-program dari Madukara ini dok? Iya, baik. Jadi untuk dukungan ini jelas ya, kemarin kita juga program baru ini sudah kita sampaikan baik kepada Pak Bupati maupun kepada Pak Sekda. Ini sudah kita sampaikan, bahkan Pak Sekda itu juga sebagai mentor kita ya di dalam pelatihan kepemimpinan nasional ini, sekaligus memberikan dukungan. Dan juga kemarin waktu kita sampaikan soal ke Pak Bupati juga beliau sangat mendukung ya kaitannya dengan program inovasi ini, dan nantinya bisa terus dikembangkan ya untuk betul-betul Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul ini menjadi rumah sakit pilihan dan kebanggaan masyarakat di Kabupaten Bantul. Baik, artinya ini dari pemerintah lalu dari rumah sakit sudah bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pasien-pasien yang kita layani di Kabupaten Bantul maupun di luar Kabupaten Bantul ya dok ya. Mungkin ada closing statement dari Dr. Rita ataupun dari Dr. Atobari, kami persilakan. Monggo Dr. Rita. Oke dokter, kalau dari saya dokter, selama ini di penduduk Bantul ini sering telat untuk membawa pasien dengan gejala stroke. Nah, padahal kerusakan sel otak itu akan berlanjut terus ketika kita tunda-tunda. Berpacu dengan waktu ini. Iya dokter, jadinya semakin begitu kita menemui gejala stroke apa aja. Gejala stroke itu bisa berupa kelemahan sisi badan, kesemutan sisi badan, atau misalnya mendadak perot, atau mendadak jadi lupa, jadi bingung, nah atau mendadak buta. Itu merupakan bisa jadi salah satu gejala stroke. Makanya begitu mendapatkan anggota keluarga dengan keluhan seperti itu, silahkan bawa ke IGD. Jadi konsepnya adalah sesuatu kasus yang gawat darurat, bukan ke poli, tapi ke IGD. Nanti seperti di RSUD Panembahan Senopati, untuk pasien dengan kasus stroke merupakan pasien dengan layanan prioritas, karena kita sudah paham sekali untuk mengejar golden period, atau waktu emasnya dokter. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Dokter, ada code stroke ya dok ya? Iya, ada code stroke dokter. Jadi sebisa mungkin segera pasien bawa ke rumah sakit secepatnya, biar mendapatkan menata laksanaan yang lebih baik, dan dokter, dan diharapkan nanti terjadi pemulihan yang lebih cepat. Ya, terima kasih Dokter Rita. Mungkin ada closing statement dari Dr. Atobari? Ya, terima kasih Dokter itu. Jadi kepada masyarakat yang akan menggunakan Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul sebagai fasilitas pelayanan kesehatannya, mari bersama-sama, artinya kita sebagai pelayan kesehatan di Kabupaten Bantul akan siap untuk melayani masyarakat. Dan dengan program baru Madukara ini merupakan harapan baru bagi khususnya penderita stroke di Kabupaten Bantul, untuk diharapkan bisa nanti lebih produktif, tetap bisa menjaga kesehatannya, dan tentunya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bantul akan semakin meningkat. Amin. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada dua bintang tamu podcast kita kali ini, yaitu Dr. Atobari, MPH, spesialis mikrobiologi klinik. Terima kasih dokter atas kehadirannya. Sama-sama. Jangan kapok ya dok ya untuk menyebarkan dan juga memanfaatkan ini ya dok ya,
bagi masyarakat Bantul tentunya untuk ini memanfaatkan program-program yang sudah dilaksanakan di RSUD Pademangan Senopati Bantul yang sudah dijelaskan oleh beliau tadi. Lalu juga terima kasih kepada Dokter Rita, spesialis neuro ya dok ya. Sekarang bukan saraf lagi dok, tapi neuro ya dok ya. Iya dokter. SPN Vina dan singkatannya panjang sekali, Fellow of the Interventional Neurology of Asia. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Terima kasih dok. Terima kasih. Salam sehat dan juga tetap berkelas.